Ketahanan pangan bukan semata-mata tersedianya produk pertanian yang melimpah. Lebih dari itu, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. Ketidakstabilan harga pangan ditambah perekonomian keluarga yang sulit menjadi kombinasi faktor penyebab tidak terpenuhi gizi keluarga. Ketahanan pangan bisa dimulai dari kelompok sosial terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Namun kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait penyediaan pangan untuk keluarga membuat masyarakat tidak menyadari potensi-potensi sumber pangan yang ada di sekitar mereka. Sudah hadir pada hari ini yaitu dalam rangka musyawarah desa perencanaan. Permasalahan tersebut dibawa dan dikaji oleh pemerintah yang bersentuhan langsung dengan problematika masyarakat, yaitu pemerintah desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten untuk menginisiasikan program yang dapat menyelesaikan permasalahan, dalam hal ini ketahanan pangan masyarakat di desa. Dan kini, di Kabupaten Gianyar, Bali, telah terlaksana program yang terbukti mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan di desa, yaitu Puspa Aman. Program Puspa Aman merupakan contoh praktik baik dalam mewujudkan desa berketahanan pangan. Dibangun dengan fondasi pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, penerapan inovasi teknologi, kerjasama multi pihak, pembelajaran sosial, dan benchmarking. Pendekatan ini menjadi basis bagi tahapan dan langkah Puspa Aman. Desa merupakan tempat awal bagi perwujudan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Dengan tata kelola yang baik, desa seharusnya mampu mewujudkan ketahanan pangan, mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor penopang perekonomian utama di pedesaan. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah tanpa terkecuali. Salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam mempercepat aksi SDGs desa adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa melalui penguatan ketahanan pangan, nabati, dan hewani, serta pencegahan stunting di desa. Ji, kamu tahu gak sih, ketika sektor perdagangan sama manufaktur di perkotaan kolaps akibat dampak dari COVID-19, nah sektor pangan di pedesaan itu tetap mampu berproduksi loh, dan terbukti mampu untuk menopang perekonomian. Masalahnya, kalau sekarang kita ngomongin tentang ketahanan pangan, di mana tempat yang ada lahan produktif yang bisa menciptakan tentang ketahanan pangan? Paling di desa, ya nggak? Yes. Lahan produktifnya masih banyak gitu misalnya, dibandingkan dengan kota-kota gitu yang udah sedikit lah, kita tahu, sama-sama tahu lah. Iya, benar. Gara-gara kamu ngomong kayak gini, aku tuh jadi mikir, Evan. Sebenarnya gimana sih caranya masyarakat itu bisa membangun desa berketahanan pangan? Ini tuh yang sesuai dengan program pembangunan berkelanjutan desa. Gimana ya? Nah, ini mumpung kita lagi di Bali nih, gimana kalau misalnya kita ke Kabupaten Gianyar? Sekarang dong. I'm ready. Let's go. Ayo. Wilayah Kabupaten Gianyar membentang seluas 36.800 hektar atau 6,53% dari luas wilayah Bali. Tidak hanya mempunyai area pertanian yang luas, Kabupaten Gianyar juga didukung dengan sistem irigasi yang sudah maju. Dalam 2 tahun ini, Kabupaten Gianyar telah menyatakan diri berdaulat pangan. Ini berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan tahun 2020, Kabupaten Gianyar masuk dalam 5 kabupaten dengan Indeks Ketahanan Pangan tertinggi sebesar 89,96%. Kabupaten Gianyar mampu surplus 40.000 ton beras dalam setahun dan kurang lebih 3 kali dalam setahun mampu bercocok tanam dengan luas tanam di atas 80%. Desa Mas merupakan salah satu desa di Kecamatan Ubud yang telah dikenal oleh wisatawan mancanegara maupun domestik sebagai desa pusat pemahat. Selain bertani di sawah dan ladang, sebagian besar penduduk Desa Mas berprofesi sebagai pemahat kayu. Di atas lahan bekas tempat pembuangan sampah seluas 1.700 meter persegi, komunitas masyarakat bersama PKK Desa Mas menjalankan program Puspa Aman.
Di tahun 2021 ini, Desa Mas menggunakan anggaran dana desa sebesar 50 juta rupiah untuk menjalankan program Puspa Aman. Puspa Aman ini memang bagian daripada visi misi saya untuk bagaimana meningkatkan kemandirian pangan ke seluruh warga kita di Kabupaten Gianyar. Walaupun secara produksi padi kita sudah surplus kita biasanya 40.000 ton. Nah sekarang ada sedikit curah hujan segala macam 36.000 ton. Tapi itu tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Sehingga saya mengeluarkan edaran sebagai Bupati Gianyar untuk dana desa yang dari Kementerian Desa terkenal. Itu digunakan itu sebagian untuk menjaga kemandirian pangan itu. Muncullah program Puspa Aman, arti Puspa Aman, pusat pangan, aman, mandiri, asri dan nyaman. Menariknya, di lahan Puspa Aman Desa Mas, masyarakat diberi kebebasan untuk memetik dan memanen sendiri semua hasilnya, yang mayoritas adalah tanaman hortikultura, juga ada tambak ikan nila dan mujair yang bisa dibeli dalam keadaan hidup atau yang sudah dimasak, tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Desa Mas ini membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan pertanian saja, tapi bisa juga dengan perikanan. Kemandirian pangan. Tidak cukup Gianyar swasembada beras 36.000 ton, tidak cukup. Di saat seperti ini harus masing-masing rumah tangga sudah punya kemandirian. Tidak peduli seberapa kecil rumahnya, kalau sudah ada kreativitas untuk kita berbuat, saya yakin ini sangat bermanfaat. Nah, kalau sekarang ini untuk program Bapak dan Ibu mengenai yang PKK Ibu ini dan juga penanaman ini tujuannya udah kemana ini? Arahnya kemana? Ya baik, terima kasih ya. Jadi kebetulan kita punya program namanya Sinergitas TPS 3R, Puspa Aman dan Hatinya PKK. Jadi ini kita berikan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan. Kita berikan penyuluhan kepada kader-kader PKK, kemudian dari perangkat desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Nah tentunya ini di awal memang kita sulit ya, tetapi setelah berjalan akhirnya seperti ini hasilnya. Jadi dengan program sinergitas itu nantinya ujung tombaknya adalah bagaimana kita mendukung daripada program Hatinya PKK. Ya ampun, Van. Hawa kayak gini mah ya nggak perlu pergi ke supermarket jauh-jauh gitu untuk cari bahan pangan yang berkualitas. Iya sih, tapi ini baru suatu desa loh. Masih banyak lagi desa yang harus kita kunjungi di Kabupaten Gianyar. Jadi kita bisa ngeliat langsung tuh kesuksesan program pertahanan pangan di desa. Ini satu desa? Ini baru satu desa. Kita selanjutnya ke desa? Kita ke desa Babakan namanya. Gimana? Bak-bakan. Ya kan? Bak-bakan aku yang paling tahu. Aku yang paling bak-bakan. Ya udah deh, aku mau lanjut ke sana duluan. Ya itu maksudnya. Terletak pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 405,6 hektar, tercatat sebanyak 83,3% masyarakat desa Bak-bakan bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan peternak. Utama pertanian pada desa Bak-bakan adalah padi, palawija, serta sayuran dan buah-buahan. Lahan Puspa Aman di desa Bak-bakan seluas 6.500 meter persegi dan pengelolaannya melibatkan kelompok PKK Desa Bak-bakan dan pendamping Desa Bak-bakan. Komoditas yang ditanam di lahan Puspa Aman Desa Bak-bakan berupa tanaman hortikultura, terutama tanaman bumbu dapur. Puspa Aman Desa Bak-bakan juga menghasilkan produk olahan dari hasil panen di lahan mereka, yaitu bumbu dapur bubuk dalam kemasan. Selain dimanfaatkan bercocok tanam, lahan Puspa Aman Desa Bak-bakan juga digunakan untuk budidaya ikan mujair. Ini sangat bermanfaat di mana seperti sekarang ini untuk kegiatan Puspa Aman dan Taman Hatinya PKK ini, selain kita bisa menyerap masyarakat yang terdampak pandemi Covid seperti sekarang ini bisa kita lakukan PKTD. Semoga ke depan ini bisa terus berlanjut karena dari kegiatan Puspa Aman dan Taman Hatinya ini akan menjadi satu penunjang sektor pariwisata kami di sini. Karena kita
ada 2 destinasi wisata di sini, air terjun Gua Rangreng dan Taman Sari. Van, Hey. anyway, Puspa Aman tuh bener-bener kalau kita bisa bilang tuh memberikan akses terbaik buat warganya ya untuk bahan pangan bisa mudah sama murah, Van. Bener banget. Ditambah lagi nih, Ji, mereka tuh bisa ngolah hasil panen sendiri. Jadi produk-produk yang mereka buat itu mempunyai daya jual lebih tinggi lagi. Nah, jadi lebih mahal. Lebih mahal. Jadi tingkat kemakmuran warga itu lebih tinggi. Dan terjaga juga ya. Terjaga juga. Tapi pastinya nggak cuma di sini dong. Hasil produk dari Puspa Aman pasti di desa lain ada nggak? Gimana kalau misalnya kita ke Desa Taro aja? Ada lagi desa lagi? Ada lagi. Jadi kita di sana bisa ngelihat produk-produk yang dari hasil panen Desa Puspa Aman. Deket nggak dari sini? Nggak jauh kok. Nggak jauh. Oke. I'm ready to go. Oke. Oke, yuk. Let's go. Ini desanya. Sejuk banget, kan? Iya, sejuk banget ya. Nah, kita udah sampai nih, Ji, di Desa Taro namanya. Desa Taro memiliki populasi mencapai 9.400 jiwa. Desa yang terkenal dengan keberadaan lembu putih ini merupakan tempat pertama kali program Puspa Aman diluncurkan oleh Bupati Gianyar pada April 2019 silam. Tidak hanya program Puspa Aman saja, Desa Taro juga menerapkan program Hatinya PKK yang memanfaatkan perkarangan rumah dengan tanaman hortikultura guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lahan Puspa Aman di Desa Taro cukup luas, ada sekitar 2,3 hektar. Memanfaatkan lahan milik warga dengan menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan desa. Di tahun 2021, anggaran dana dari APBDes yang dimanfaatkan untuk program Puspa Aman di Desa Taro sebesar 141 juta. Untuk meningkatkan nilai jual dari hasil panen di lahan Puspa Aman, anggota PKK dan masyarakat mengolah hasil panen menjadi berbagai produk kemasan, diantaranya keripik dan jamu. Selanjutnya PKK dan desa melakukan kolaborasi bersama BUMDes Desa Taro agar produk-produk Puspa Aman, baik hasil panen mentah ataupun produk yang sudah diolah, dapat dipasarkan secara lebih luas. Desa terima kasih sekali kepada pemerintah desa. Ya. Satu, mensupport bibit tanaman, kemudian memberikan pelatihan, edukasi kepada kami warga yang ada di sini. Jadi program Puspa Aman itu sangat-sangat bermanfaat buat kami, khususnya warga masyarakat desa dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga untuk meningkatkan juga ekonomi, meningkatkan gizi keluarga dan lain-lainnya itu. Kalau yang kita beli belum tahu juga ya, apakah pakai apa. Tapi ini udah pasti semuanya aman. Betul. Kan dari tangan ibu sendiri. Betul. Nih. Karena kita yang rawat dengan cinta, dengan hati, kemudian hasilnya juga kita berikan kepada keluarga, jadinya sehat, peningkatan status gizi keluarga, dan mencegah stunting. Pemanfaatan dana desa itu harus benar-benar seefektif dan seefisien mungkin. Ya Jangan sampai ada tuh, kayak misalnya warga yang tertinggal, kayak tagline-nya SDG, No One Life Behind. Wih, Ya kan? keren banget. Keren. Tahu banget ya Bang ya, riset ya. Riset juga. Riset dan juga ngobrol bareng sama warga. Karena kita udah banyak ngobrol kan, kemarin Iya, kita udah bener ketemu banyak banget. warga. Dan sudah terbukti manfaatnya Iya. dari program-program ini, keren-keren. Pokoknya keren banget nih. Pokoknya sukses terus buat program Puspa Aman di Desa Kabupaten Gianyar. Ya, dan semoga menjadi desa percontohan. Tapi by the way, lihat belakang indah nih. Boleh kali foto-foto dulu kan? Boleh kali. Ya kali. Bawa handphone kan? Bawa handphone, nggak mau aku yang fotoin, kamu yang fotoin. Fotoin nggak kan? Coba foto dulu. Bisa kali ya kita lihat-lihat dulu. Drone kan? Kita semua memiliki andil untuk menciptakan desa yang berketahanan pangan. Karena ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh warga negara sampai dengan warga desa. Ayo, dukung terus pembangunan berkelanjutan di desa. Wujudkan desa berketahanan pangan, tuntaskan kelaparan di desa. No one left behind.